Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum dimulai acara, izinkan saya untuk membaca susunan acara. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan diskusi dan prakarsa perubahan yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Adita Ambilati, dan nanti yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Karanganyar, Ibu Enda Lestari. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas ini dalam membahas yaitu visi dan prakarsa perubahan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di hari yaumil nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini Bapak Ibu semua dikumpulkan di ruangan ini. Kita akan bersama-sama yaitu berdiskusi mengenai visi yang ada di sekolah ini. Yang visi di sini yaitu merupakan cita-cita atau impian dari suatu sekolah. Ya. Kita mempunyai visi di sini supaya kita mempunyai cita-cita untuk keluarga besar yang ada di sekolah sini, juga yang akan untuk di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nanti yaitu dalam berdiskusi visi dan prakarsa perubahan di sini nanti akan dibawakan oleh Ibu Aditya Ambiati SPD SD, ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi yang sudah ada visi yang sudah ada di SD ini. Kita akan berdiskusi supaya visi kita ke depannya lebih baik lagi, yang kita cita-citakan untuk SD Karanganyar ini. Saya kira karena waktunya sudah siang, diskusi segera kita mulai, dan waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah SDN Karanganyar. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu pemaparan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Dimohon kepada beliau Ibu Adita Ambilati untuk memimpin diskusi. Kepada Ibu Adita Ambilati, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf SD Negeri Karanganyar, dan yang saya hormati anak-anak peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang tidak bisa hadir di acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu di acara siang hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada siang hari ini. Dan permohonan maaf saya pribadi barangkali mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang sebenarnya hari ini adalah mengoreksi atau tugas-tugas yang lain, jadi terganggu sedikit. Mohon kiranya untuk dimaafkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan. Di sini adalah tugas saya di modul 1.3 yaitu merubah visi dan membuat prakarsa perubahan. Next. Tujuan kegiatan pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum dilanjutkan, kita coba pikirkan seperti apa sih murid-murid kita yang akan datang di benak Bapak Ibu guru semuanya. Kira-kira seperti apa, ingin menjadikan anak-anak kita itu seperti apa ya. Di situ bisa kita gerombang atau ada gambarannya di pikiran kita ya. Mungkin tujuan kita juga sama, ingin menjadikan anak didik kita seperti apa itu mungkin bisa sama. Dan sebelum melanjutkannya, marilah kita simak puisi ciptaan Bung Karno yaitu Aku Melihat Indonesia. Nah, di sini ada puisi ciptaan Bung Karno yaitu Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup
biru Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, dari puisi karya Bung Karno tersebut, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kira-kiranya? Dalam puisi tadi yang sudah saya bacakan, kira-kira apa Bapak Ibu? Puisi itu mengandung apa? Sepertinya tetap dalam satu tujuan ya Bapak Ibu, bahwa walaupun beragam-ragam kekayaan alam, budaya yang banyak sekali, kita tetap saja satu tujuan, yaitu Indonesia. Ya, selanjutnya, apa pentingnya visi sih untuk perubahan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Visi untuk perubahan. Monggo, Pak Zain barangkali bisa membantu menjawab. Ya, terima kasih. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Apa pentingnya visi untuk perubahan? Kita perlu mengenal dulu visi, atau bahasa lain yang saya pikirkan ketika mendengar visi adalah tujuan apa yang akan dicapai oleh sekolah tersebut. Visi tentu saja dibuat oleh warga atau komunitas di sekolah tersebut, yang tentunya visi tersebut disesuaikan dengan keadaan sekolah di saat itu dan disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai di sekolah saat itu. Tentu saja keadaan di saat itu berbeda dengan keadaan sekarang, karena tadi visi dibuat oleh warga sekolah atau dibuat oleh manusia, berbeda dengan mungkin kita tidak visi atau yang lain. Maka menurut saya seyogyanya visi itu juga diperbarui sesuai dengan keadaan dan tujuan sekolah pada saat yang akan datang. Tetapi biasanya seperti di sekolah ini juga biasanya visi perubahannya tidak terlalu dipikirkan, padahal perubahan visi itu menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan atau perlu diketahui oleh semua warga sekolah. Kenapa? Karena visi adalah menjadi tujuan sekolah tersebut. Tetapi pada umumnya ada beberapa yang bahkan visinya tidak hafal atau hanya terpampang di tembok-tembok kantor atau di tembok-tembok sekolah tanpa adanya pemahaman yang baik tentang visi tersebut. Bahkan ada mungkin yang tidak hafal kata-kata dari visi tersebut. Untuk itu biasanya dari kepala sekolah bisa menginisiasi, perlu kita telah lagi, perlu digali lagi visi yang sekarang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan keinginan kita bersama, sesuai dengan tujuan sekolah yang kita idam-idamkan. Makanya adanya diskusi ini mudah-mudahan bermanfaat dan menggelitik pikiran kita. Oh iya ya, ternyata selama ini kita ada sedikit kurang pahaman terhadap visi. Seperti saya sendiri saja kadang kalau ditanya secara langsung kurang hafal. Mari kita, mumpung ada diskusi seperti ini yang kebetulan diinisiasi oleh Bu Adita Amiyati, mudah-mudahan bermanfaat. Dan disinilah pentingnya visi atau tujuan sekolah. Mungkin dari saya pandangannya seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dikasih tepuk tangan ya buat Pak Zain. Ya, terima kasih. Jadi jawabannya sudah sangat luas sekali. Dan kemungkinan kita juga bisa dimengerti bahwa visi itu harus ada perubahan
ya yang dapat menginisiasi kepada warga sekolah. Jadi visi itu harus kita diskusikan supaya merumuskannya itu bersama-sama dan selalu teringat dalam pikiran dan hati kita bahwa tujuan kita mendidik anak itu satu tujuan. Dan yang paling saya sayangkan ya dalam keadaan visi di sini itu masih dalam pajangan saja, sepertinya belum membenak di hati kita loh, belum kita laksanakan semaksimal mungkin dan bahkan masih jauh sekali dari itu. Keberadaannya juga masih sangat ya, sebenarnya visi itu harusnya dipaparkan di depan sekolah biar anak-anak juga tahu, komite-komite atau mungkin juga dari wali murid dari kelas 1 sampai 6, oh iya ini visi SD Negeri Karanganyar ternyata bagus sekali. Dan harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan karakter-karakter anak yang sekarang itu sama karakter anak zaman dahulu itu tentu saja berbeda jauh. Demikian selanjutnya. Nah, di sini saya paparkan visi sekolah SD Negeri Karanganyar ya, yaitu dengan iman, takwa dan profesionalisme kita raih prestasi. Memang kata-kata tersebut juga sudah sangat bagus ya, dan sudah tidak berpanjang lebar, mudah diingat mungkin ya, mudah diingat dan simple bisa diterapkan. Tapi saya di sini merumuskan visi yang berpihak pada murid atau sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian visi saya, yaitu menumbuhkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, mandiri, berprestasi dan bergotong royong serta berkarakter bangsa. Karena sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, yaitu kurikulum yang merdeka, di situ harus beriman dan bertakwa, berbudaya di sini. Anak-anak zaman sekarang itu sangat sudah jauh dari budaya-budaya kita. Di sini kita menanamkan berbudaya dari mungkin permainan tradisional atau mungkin yang lainnya, terus mandiri, berprestasi dan bergotong royong serta berkarakter bangsa. Demikian visi dari saya. Apabila ada kurang atau bagaimana ada yang mau menanggapi, misalnya Bu Guru, Bu Dita, itu kayaknya kok kurang pas ya, atau mungkin itu kebanyakan, atau mungkin nanti kita diskusi bersama untuk menentukan visi sekolah kita yang terbaru. Dan hasilnya pun nanti Ibu ngapunten tidak harus dijadikan visi kita. Harapan saya ya memang dijadikan visi kita, tapi itu tidak memaksa. Kalau misalnya enggak mau dipakai visi yang lama juga enggak apa-apa. Ini hanya diskusi saja. Selanjutnya Mbak Nur. Nah, di sini ada imajinasiku terhadap murid di masa depan ya. Ini visi sekolah ya. Contohnya itu ada unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, peduli dan berbudaya lingkungan, berkarakter bangsa, mandiri. Ini contoh-contoh gambarannya untuk visi sekolah. Nah, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Visi yang sudah kita terapkan, yaitu yang dengan iman dan takwa tadi, apa sudah sesuai atau belum menggambarkan? Terus apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lainnya? Ini justru Bu yang harus dibedakan visi kita, visi SD Negeri Karanganyar dengan visi SD yang lain itu sebenarnya harus yang menarik sebenarnya. Terus apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, ini sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu harus berpihak pada murid. Jadi tidak hanya keseluruhan, tapi harus sesuai dengan minat, bakat atau karakter, itu harus dimasukkan dalam visi. Selanjutnya, di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid nih Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu di sini bisa menjawab kalimat-kalimat sesuai dengan isi hati dan pikiran Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya, siapa yang akan menjawab
menggambarkan sedikit saja seperti apa sih murid-murid kita itu, kita memimpikan murid yang seperti apa di masa yang akan datang. Yuk, monggo, siapa yang berkenan menjawab? Oh iya, monggo Buni. Memimpikan bagaimana yang akan diharapkan yaitu murid yang berprestasi sesuai dengan bakat dan minat si siswa tersebut. Oke, masuk monggo jawabannya. Berprestasi serta sesuai dengan bakat dan minat ya Bapak Ibu, monggo dioret-oret atau apa biar nanti kita menjadikan kesimpulan, monggo. Terus yang kedua, kira-kira tadi jawaban dari Buni bisa diterima Bapak Ibu? Berprestasi sesuai dengan bakat dan minat ya, itu bisa. Terus selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid adalah apa ya? Coba siapa yang bisa menjawab lagi? Kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana? Oh ya, monggo Bu Retno. Ya, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Bahwa murid itu memiliki keistimewaan, minat dan bakat yang dapat kita gali secara optimal sehingga mereka dapat menjadi individu atau pribadi yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Oh iya. Sudah, Retno? Ya, terima kasih atas jawabannya, bagus sekali, tepuk tangannya. Jadi memang murid-murid saat ini itu harus sesuai dengan bakat dan minat, dan kita sebagai pendidik juga harus menjadi pelopor atau apa ya, menyarankan, memberi media atau apa. Barangkali ada anak yang ternyata si A lebih condongnya suka pelajaran olahraga, mungkin. Oh iya, ternyata dia semangat sekali kalau olahraga. Mari kita tuntun mereka menjadi sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus di sekolah kita itu mengutamakan apa? Monggo. Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Bu Yanti. Terima kasih. Saya coba menyampaikan pendapat. Kalau di sekolah kita mengutamakan tentunya pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik tanpa meninggalkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih jawabannya Bu Yanti, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu terdiri dari karakter-karakter peserta didik itu. Dan jadi bagaimana kita mengetahui karakter peserta didik itu seperti apa, kita bisa menggunakan pengetahuan dari orang tua. Kita bisa mengetahui sifat anak, karakternya bagaimana, dia itu bisa memahami pelajaran itu dengan seperti apa, apakah dengan nyanyian. Kadang kan anak-anak yang sekarang banyak suka yang dengan nyanyian, ternyata si anak malah bisa memahami materi tersebut. Ya, terus kodrat zaman ya Bapak Ibu, di sini malah miris sekali tentang handphone atau penggunaan YouTube atau apa juga. Di situ kita harus selalu menghimbau dan selalu memberikan pengetahuan bahwa harus tidak boleh menyalahgunakan gadget-gadget atau internet. Selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siapa yang akan memberi pendapatnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa. Coba, oh ya Bu Chandra. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ketika di sekolah mereka diharapkan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Selain itu juga sebagai siswa diharapkan juga mendapatkan ilmu, mendapatkan contoh budi pekerti yang baik sehingga mereka dapat mengembangkan
mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan karakter masing-masing individu. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah sangat jelas sekali masukan dari Bu Chandra, yaitu bahwa sadar betul bahwa murid kita itu membutuhkan ilmu, ya Bu Chandra. Ya. Terus selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Coba kita melanjutkan kalimat rumpangnya. Oh, monggo Pak Tri, silakan. Terima kasih. Pendapat dari saya singkat saja ya Bu. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan yang layak, kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Tri bahwa saya dan guru lain di sekolah saya itu yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid, ya. Kita sebagai pendidik itu tidak hanya menuntut nih Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita berisik atau apa, jangan sekedar ganyami atau mendapat nilai yang jelek atau belum maksimal, itu jangan kita menuntut anak untuk menjadi apa yang kita mau, tapi kita juga di sini harus menuntun, ya, dengan terutama yaitu dengan kesadaran yang ada pada diri kita. Terus kemudian yang keenam yaitu kita dan warga di sekolah ini itu paham bahwa apa? Monggo, oke, monggo Bu. Di sini yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tadi sudah dijelaskan dari jawaban dari masing-masing Bapak Ibu semuanya, yaitu mengenai tentang apa yang kita paham yang ada di sekolah. Nah, yang kita bahas di sini yaitu mengenai apa tadi diskusi mengenai visi, kan? Ya, visi di sini tadi sudah ada yang menjawab tentang karakter siswa, bakat dan minat siswa, ya. Nah, di sini yaitu akan memiliki kemampuan, ya. Tadi juga sudah diungkapkan kemampuan dari masing-masing siswa. Untuk lebih pahamnya lagi, yaitu di sini kita tahu sebagai guru, di sini kita sebagai guru, sebagai warga sekolah yang ada di SD Karanganyar ini, supaya kita melaksanakan dengan visi yang akan kita membahas tentang visi yang kita akan jadikan untuk pedoman untuk cita-cita di SD Karanganyar ini, yaitu dengan kita membangun, ya, menggali potensi kemampuan dan bakat dari masing-masing siswa yang ada di sekolah ini. Dengan kita menggali potensi dan kemampuan dari masing-masing siswa, kita akan tahu bagaimana cara kita akan bisa mengoptimalkan pertumbuhan dari kemampuan anak tadi yang lebih baik dan supaya akan menghasilkan prestasi yang lebih unggul. Selanjutnya yaitu untuk visi di sini, ya. Visi di sini karena itu sebagai cita-cita kita bersama dalam warga sekolah di sini, yaitu kita akan giatkan, dan di sini juga semua warga, saya harapkan warga sekolah baik guru maupun siswa tadi juga sudah disinggung, yaitu untuk dipaparkan, istilahnya dipajang supaya warga sekolah ini juga sudah tahu, ya, tahu apa toh visi itu, karena visi tadi sebagai cita-cita, jadi semua warga sekolah harus tahu dari visi sekolah kita. Nah, ini tadi itu Ibu Ambiati itu memaparkan yaitu visi yang baru itu, visi yang lama sudah ada, itu tinggal menambah, ya,
ditambahi itu visi yang baru tadi apa tuh coba? Visi yang baru tadi. Nah, visi yang baru di sini yaitu Bu Ambiati itu menumbuhkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ini kira-kira generasi itu perlu beriman atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau enggak? Nah, kalau ini perlu, ini penting, berarti bisa, ya, bisa dipakai. Terus berbudaya, ya, sesuai dengan pembelajaran yang sekarang ini, yang sedang berlangsung. Ya, ini berbudaya, anak-anak kita harus bisa berbudaya di sini untuk tadi penggalian kita sebagai anak yang mempunyai bakat dan minat yang masing-masing berbeda. Ya, kita nanti akan bisa menemukan budaya yang ada di SD ini. Terus mandiri. Mandiri di sini tujuannya itu biar anak-anak yang ada di SD sini, di SD Karanganyar ini, itu anak itu bisa mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Ya. Dengan bapak ibu tanamkan dengan cara pembelajaran yang mandiri, anak bisa mandiri, itu akan anak itu bisa bertanggung jawab dengan kebutuhannya sendiri. Berprestasi, ya, berprestasi di sini yaitu mengenai prestasi anak. Prestasi anak tadi bapak ibu sebagai guru di sini nanti bisa bagaimana prestasinya anak itu lebih unggul, itu bagaimana. Nah, dengan bervisi berprestasi berarti nanti anak itu kita bimbing, ya. Kita bimbing, kita gali, kita cari, ya, kita tumbuhkan supaya prestasinya itu unggul dan selanjutnya bergotong royong serta berkarakter bangsa. Di samping itu, anak itu dibiasakan kita supaya mau bergotong royong. Bergotong royong di sini dalam di sekolahan ini, ya, dalam pembelajaran, ya. Anak itu bisa gotong royong sama teman, ya, tidak egois, tapi kita menanamkan yaitu anak yang mempunyai karakter, yang berkarakter, ya, yang sekarang yang dituntut oleh pendidikan yang sesuai dengan pendidikan seperti tadi Diajar Dewantara, anak yang mempunyai karakter bangsa. Seperti itu kira-kira mungkin dari visi SD Karanganyar ini yang seperti ini kira-kira bisa diterima atau tidak. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Ambiati. Nggih, matur nuwun nggih Ibu Kepala Sekolah yang telah menjabarkan visi dan menjawab pertanyaan yang nomor 6 tadi. Jadi saya simpulkan bahwa visi itu yaitu kalau kita sudah menemukan visi yang sesuai dengan murid yang kita impikan, sesuai dengan bagaimana perkembangan zaman sekarang, ya. Jadi di sini tugas kita sebagai guru itu antara lain mengoptimalkan bakat dan minat siswa sesuai dengan keistimewaan yang mereka punya, nih Bapak Ibu, dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal, tentunya sesuai dengan bakatnya. Misalnya si anak bakatnya menyanyi, atau ada yang menari, atau ada yang bermain musik, itu kita harus mengoptimalkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Bisa diterima nih Bapak Ibu? Ya, selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya harap Bapak Ibu di sini hafal ya sama profil pelajar Pancasila dan kayaknya lebih mudah menggunakan lagu mungkin ya. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Bisa profil pelajar Pancasila? Bisa ya. Coba kita menyanyikan bersama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebiasaan
Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, ini tentunya sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Dimohon Bapak Ibu sudah hafal apa saja itu profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, serta mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian kreatif. Selanjutnya, di sini selanjutnya saya akan memaparkan hasil prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan di kelas 1A SD Negeri Karanganyar nih Ibu, melalui atap dan baja. Apa itu atap dan baja? Nah, ini dia atap. Atap, saya mengambil tema yaitu memanfaatkan literasi pembelajaran yang interaktif sebagai media pembelajaran di SD Negeri Karanganyar. Saya menggunakannya literasi membaca Bu di kelas 1A. Dan atap, apa itu atap? A-nya dari awal, T-nya tantangan, A aksi, P pelajaran. Awalnya itu rendahnya keaktifan murid dalam pembelajaran di kelas. Di kelas itu kayaknya si murid itu monoton, kurang aktif ya. Terus tantangannya apa? Minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, misalnya buku cerita atau buku bacaan selain buku pelajaran, Ibu. Jadi saya berinisiatif untuk membeli atau mengumpulkan beberapa buku bacaan supaya anak-anak lebih aktif dan lebih seperti tergerak. Apa sih Bu itu? Ini buku bacaan. Jadi sebelum pelajaran kita membaca buku cerita. Kemudian aksi, melaksanakan pelatihan pembuatan pojok baca melalui ruangan kelas. Di sini saya mengajak orang tua wali murid kelas 1A untuk membuat pojok baca walaupun masih sederhana, Ibu, harap dimaklumkan karena memang baru merintis. Kemudian ada P pelajaran. Guru dapat menguasai pelaksanaan pembelajaran literasi sebagai media pembelajaran. Ternyata setelah saya melakukan seperti ini, Bu, ada perubahan walaupun belum terlalu optimal, tapi ternyata si anak malah lebih inginnya membaca. Jadi yang tadinya belum bisa huruf atau belum lancar membaca, sedikit demi sedikit ada perubahan. Selanjutnya, nah di sini ada inquiry apresiatif baja. Baja itu kepanjangan dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G gali impian, J jabarkan rencana, kemudian A yang terakhir atur eksekusi. Nah, di sini ada tabel baja prakarsa perubahan, yaitu saya mengambil tema mengajak siswa untuk CLBK. CLBK itu artinya cinta literasi budaya kebangsaan. Jadi mengajak siswa untuk aktif membaca nih Bapak Ibu. Ada pertanyaan utama, membuat pertanyaan. Di sini saya apa sih yang harus saya lakukan supaya anak mengetahui cinta literasi? Kemudian daftar atau tindakan penyelidikannya ada mencari informasi di buku jurnal. Saya juga bertanya-tanya kepada teman yang sudah, mungkin ada yang sudah melaksanakan ya di SD lain. Terus saya berkonsultasi ke kepala sekolah. Kebetulan waktu itu masih Pak Ambar nih Bu Ngapunten. Terus guru senior melalui wawancara saya bertanya-tanya kepada guru Jatiwangi, dari guru Semboja juga saya bertanya-tanya. Selanjutnya ada A ambil pelajaran. Di situ siapakah orang yang pernah berhasil? Ada ya di situ. Terus bagaimana dia mengatur waktu pelaksanaannya? Ada yang kata teman saya ada yang 1 minggu sekali, ada yang setiap hari. Terus aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha untuk menuntun siswa CLBK. Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha untuk menuntun siswa CLBK. Terus tindakan atau penyelidikannya? Ya,
mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah berhasil, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengajak siswa. Ini yang pertama saya googling, mencari di internet siapa yang sudah berhasil. Ternyata di situ sudah banyak sekali dari sekolah-sekolah, mungkin dari luar kabupaten, lintas kabupaten. Ternyata sudah banyak sekali yang menggunakan pojok baca ini. Terus selanjutnya Mbak Retno, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika program CLBK tercapai? Ternyata alhamdulillah kebiasaan baru ini terjadi Ibu. Jadi anak-anak itu sudah penasaran dan hampir setiap hari Bu membaca, tapi kita ganti judul dan itu tetap muter si buku tersebut. Jadi anak tidak hanya menonton membaca buku itu saja, tapi saya alihkan ke buku yang lain. Terus hal-hal atau sumber baru yang bisa aku lakukan setelah mengajak siswa? Hal-hal barunya, si anak jadi lebih aktif, jadi lebih mengetahui banyak hal, apalagi bercerita. Jadi saya biasanya mengajak anak setelah membaca buku itu untuk bercerita apa saja yang sudah kamu baca, terus di dalamnya ada apa saja. Kadang ada tokoh, terus pelajaran apa, pelajaran baik apa, pelajaran buruk apa yang harus ditinggalkan, seperti itu. Selanjutnya ada J, jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana yang pertama yang bisa dilakukan? Langkah sederhananya saya itu membuat perubahan di kelas ini dengan memberi warna-warna yang tadinya polos, jadi si anak-anak lebih aktif, lebih mungkin lebih nyaman. Terus saya mau mengambil tempat untuk pojok baca sendiri. Saya menggunakannya lesehan Bu. Kalau itu pojok baca sebelum pelajaran saya mengajak anak tidur duduk di bawah. Maaf, maksudnya bukan tidur. Duduk di bawah. Terus waktu pertama saya melakukannya itu saya yang membacakan dulu Bu. Jadi begini loh cara membaca cerita atau apa dengan baik, duduknya yang tenang atau seperti apa, biar semua yang ada di buku ini dapat terserap di pikiran kalian dengan baik, terutama berdoa sebelumnya. Dan saya juga menyediakan beberapa buku, walaupun hanya sedikit. Saya terus terang mencari di SD, ternyata mungkin sudah lama atau sudah ada yang menggunakan, saya kurang tahu. Jadi saya masih mencari di luar SD dan meminjam. Terus bagaimana mengukur kemajuan? Nah, di sini saya mengajak interaksi dengan wali murid, bahwa si anak kemajuan membacanya seperti apa, kemajuan berceritanya seperti apa, itu saya sampaikan ketika pertemuan tiap bulan kepada wali murid. Selanjutnya Mbak Retno, ada atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau siswa? Di sini yang mengarahkan saya sendiri, dan siapa yang akan saya libatkan, terutama ya murid itu sendiri, guru, beserta wali murid. Kapan usaha, bagaimana pencatatan kemajuan? Di situ setiap ada pertemuan atau pencatatan itu biasanya saya tulis atau rangkum sedikit demi sedikit, tapi yang penting ada itu loh Bu, maksudnya ada buku kontrol, semacam buku kontrol siswa itu, seperti itu. Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan melakukan usaha mencapai CLBK? Nah, ini kira-kira kalau saya mencapai ada kesulitan-kesulitan, saya juga kadang sharing bersama teman, walaupun sekedar itu bisa bersama teman-teman rekan sejawat di sini. Mengajak teman sekantor yang memiliki keinginan yang sama bergabung grup literasi sekolah, melakukan literasi setiap hari. Di sini saya bergabung ke grup literasi di luar sekolah, Bapak Ibu saya mempunyai grup yang bagaimana supaya anak itu selalu literasi dan bagaimana cara memulainya, siapa saja yang terlibat, itu insya Allah nanti saya sampaikan ke rekan-rekan. Di sini juga saya mengajak teman sekantor, terutama waktu itu dengan rekan sejawat, supaya bisa melakukan
pojok baca yang sama. Selanjutnya, oh ya, terima kasih. Di sini sekian deh pemaparan dari saya untuk visi dan misi SD Negeri Karanganyar. Apabila ada yang keberatan atau apabila ada yang kurang atau barangkali kepanjangan atau ada yang mau dirubah, monggo dengan terbuka. Dan untuk hasilnya nanti mau dipakai atau tidak sesuai dengan kesepakatan kita bersama Bapak Ibu. Terus jika nanti sudah deal, sudah ada perubahannya, Ibu dimohon untuk disosialisasikan terutama ke komite atau mungkin ke wali murid dari kelas 1 sampai 6 atau nanti itu masukannya nanti dibikin semacam banner atau nanti dipajang di sekolah di depan atau itu dan biar yang lihat atau yang lewat itu, oh ini loh visi SD Negeri Karanganyar ternyata sekarang menarik atau bagus atau bagaimana. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap atau apa yang lainnya, dimohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu, dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari acara inti yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan di SD Karanganyar yang sudah cukup gamblang dan jelas dipaparkan oleh Ibu Adita Amriyati, bahkan juga tadi memaparkan juga tentang kegiatan yang sudah beliau lakukan di kelas 1 yang alhamdulillah efeknya atau hasilnya sudah sangat baik, sudah bagus. Ini juga mungkin bisa menginspirasi guru-guru di kelas yang lain agar bisa mengikuti atau mencontoh setidaknya berdiskusi lah apa yang bisa dilakukan di kelas masing-masing sehingga tidak hanya di kelas 1 tapi di kelas yang lain mengalami perubahan-perubahan yang ujungnya bermanfaat bagi anak-anak. Berikutnya yaitu yang terakhir yaitu acara penutup. Alhamdulillah acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti acara diskusi pagi hari ini. Kemudian mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan baik dari saya selaku pembawa acara maupun dari pengisi acara yang lain. Acara ini saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.